Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita perbarui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat umur, dan nikmat kesehatan. Sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti Ramadan yang penuh berkah. Baiklah, untuk sore ini izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan Sumuliyatul Islam. Sumuliyatul Islam dapat diartikan sebagai kesempurnaan agama Islam. Agama Islam itu sendiri dikenal sebagai agama yang syamil wa mutakamil, artinya agama yang sempurna dan menyeluruh. Tidak ada di muka bumi ini selain ajaran Islam yang mengatur segala aspek lini kehidupan kita, baik dari aspek yang paling kecil sampai aspek yang sekompleks itu juga diatur oleh agama Islam. Seperti halnya ketika akan tidur dan bangun tidur, kita dianjurkan untuk berdoa. Ketika akan makan dan sebelum makan, kita pun juga dianjurkan untuk berdoa. Bahkan dalam urusan berniaga, kita harus mematuhi etika yang ada. Di antaranya, tidak boleh kita mencurangi timbangan. Bahkan orang yang mencurangi atau mengurangi timbangan disebutkan dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-6 sebagai orang yang celaka. Dalam urusan pemimpin, kita juga diatur oleh agama Islam. Bahkan landasan dalam memilih pemimpin itu ada pada Al-Quran dan hadis, di mana kita harus memilih pemimpin yang adil, amanah, fatonah, tablik, dan sidik. Sumuliyatul Islam melingkupi 3 aspek. Yang pertama dikenal dengan Sumuliyatul Zaman. Artinya agama Islam tidak hanya berpatok pada satu zaman saja, namun agama Islam berakhirnya sampai zaman terakhir, di mana risalah-risalah yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sampai setelah Rasulullah wafat pun. Pada Nabi sebelum Rasulullah SAW, beliau diutus untuk menyebarkan agama di kaumnya saja. Namun saat Rasulullah diutusnya untuk menyebarkan agama Islam dari sebelum beliau wafat sampai setelah beliau wafat pun, risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu juga masih berlaku. Aspek yang kedua yaitu Sumuliyatul Manhaj, di mana aspek ini meliputi sendi kehidupan kita. Tidak ada yang terlupakan dari aspek tersebut, di mana manhaj Islam ini merupakan bangunan yang kokoh untuk agama Islam, di mana setiap bangunan yang sama-sama kita ketahui ada pondasi, ada dinding, ada tiang, dan ada atapnya yang sebagai pelindung. Untuk fondasi Islam itu sendiri ada yang namanya akidah, di mana fondasi ini sangat berpengaruh penting pada bangunan Islam. Fondasi Islam atau akidah Islam akan rusak jika akidahnya juga rusak. Namun fondasi Islam akan kokoh jika akidah umat Islam itu kuat. Nah, selanjutnya untuk dindingnya. Dinding bangunan Islam itu meliputi akhlak dan ibadah. Ibadah yang kita kerjakan, akhlak kita sesama saudara, sesama sosial, kehidupan sosial kita bertetangga, itu merupakan dinding-dinding Islam. Selanjutnya yang dikatakan tiang bangunan. Tiang bangunan Islam meliputi rukun Islam, puasa, sholat, dan zakat. Yang terakhir, atap. Seperti yang sama kita ketahui, atap merupakan sebagai pelindung. Ibaratkan rumah, kalau tanpa atap
itu rumahnya akan panas. Dan ketika rumah tanpa atap, maka rumahnya akan roboh. Nah, seperti itulah Islam. Islam membutuhkan atap, di mana atap bangunan Islam itu adalah jihad dan dakwah. Dakwah itu sendiri banyak yang masih belum dipahami oleh beberapa kalangan, di mana kalangan menyebutkan bahwa dakwah itu hanya tugas para ustadz, ustazah, kiai, syekh ataupun yang lainnya. Namun pada hakikatnya dakwah itu adalah untuk kita semua. Kita bisa mendakwahi semuanya. Bahkan anak kecil bisa mendakwahi kita juga bisa mendakwahi anak kecil. Nah, itu yang dikatakan sebagai sumuliyatul manhaj. Ada pondasi atau bangunan-bangunan Islam. Aspek yang ketiga yaitu dikenal dengan sumuliyatul makan atau aspek tempat. Maksudnya Islam merupakan pedoman hidup yang tidak dibatasi oleh wilayah geografis. Tidak hanya di Indonesia saja Islam, tapi juga di seluruh dunia ini manhaj Islam akan tersebar luas. Bahkan ketika kita di Amerika, Eropa, kita masih dapat memeluk agama Islam. Maka dari itu tadi, Islam menyeluruh. Tidak hanya di Indonesia saja yang beragama Islam, namun di seluruh kalangan dunia itu juga ada yang beberapa yang beragama Islam. Baiklah, itu saja kajian sore hari ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan. Apabila ada kata yang salah, itu dari saya, dan apabila ada kata yang benar, mohon diambil hikmahnya. Dan alhamdulillah kita terlahir sebagai orang terpilih yang menganut agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.